Selama ini Sunan Kalijogo itu dikenal sebagai orang yang berdakwah dengan kebudayaan gitu ya. Itu cuma 15% dari tugas beliau. Tugas utama beliau itu justru adalah ikut menata peralihan-peralihan keadaan di dalam negara. Jadi yang mengatur peralihan transformasi dari Mojopahit ke Demak, dari Demak ke Pajang, kemudian yang dia agak lolos itu dari Pajang ke, yang dia agak sudah terlalu sepuh itu dari Pajang ke Mataram. Jadi kalau memang Sunan Kalijogo harus ada sekarang, harap diketahui bahwa Sunan Kalijogo peran utamanya itu adalah peran penataan politik. Karena Mojopahit itu dulu kan Hindu Buddha dadi siji. Terus mergono lumpur di daerah Mojokerto, daerah di desa Canggu sumbernya, ekonomi Mojopahit hancur, maka Sunan Kalijogo disuruh oleh Wali Songo yang lain untuk menyiapkan transformasi perpindahan Bedol Negoro dari Trowulan ke Gelagahwangi. Gelagahwangi itu daerah Demak sekarang. Yang diajak adalah salah satu juniornya namanya Sunan Kudus, karena Sunan Kudus ini bapaknya yaitu Sunan Kudus dibunuh oleh pangapnya atau panglima perangnya Mojopahit. Tapi justru datang ke Mojopahit, Sunan Kudus ini disuruh Sunan Kalijogo untuk menyatakan bahwa tidak ada masalah dengan bapak saya dibunuh, asalkan kita bersama-sama membangun negara untuk kesejahteraan rakyat. Maka terjadi bedol desa dan seterusnya. Jadi nek arep mempelajari Sunan Kalijogo ayo tenanan, itu maksud saya ora arep cerita dawa. Yang harus Anda perhatikan ketika keraton melansing mushaf keraton ya 2 tahun yang lalu apa setahun yang lalu, setahun yang lalu lah kira-kira, itu datang raja-raja dan sultan-sultan. Harap Anda tahu ya, di Indonesia ini ada sekitar 240 kesultanan dan kerajaan, masih banyak loh mas ya. Dan ada yang dihimpun oleh Keraton Solo, ada yang dihimpun oleh Keraton Jogja. Waktu itu yang dihimpun Keraton Jogja berkumpul di sana, dan karena saya sama Kiai Kanjeng harus ada di acara itu, saya nekat menyatakan sambil mushaf keraton ini diresmikan, kita menyatakan bahwa mulai malam hari ini tidak ada lagi hubungan antara keraton-keraton Jawa dengan Nyai Roro Kidul. Tak delok Kanjeng ngarsa dalem piye kira-kira reaksi itu? Jebul ora apa-apa dek, asip nek ngono, berarti pernyataan Panembahan wis bener iki. Loh, kok Sunan Kali kok Nyai Roro Kidul apa sik to? Kowe aja nesu sik, kowe aja ngenyek sik. Jadi dari Hindu Buddha, kekuasaan politik beralih ke Wali Songo. Jadi dari setting Hindu Buddha beralih ke setting Islam. Wali Songo ini berlangsung sampai Pajang. Setelah dari Pajang pindah menjadi Mataram, Wali Songo tidak dipakai lagi, ganti spiritualitas Nyai Roro Kidul. Dan Raja Jawa Solo Jogja sejak zaman Panembahan Senopati sampai sekarang itu masih terkait dengan Nyai Roro Kidul. Ini kita harus serius mas. 2014 ini kalau terjadi biasa-biasa saja seperti kemarin terus tidak ada perubahan apa-apa, mesake anakmu, mesake adik-adikmu sok-sok, harus ada perubahan yang mendasar. Tidak bisa diteruskan seperti ini. Meskipun keadaan kayak apapun di Indonesia, asal komunitas-komunitas dan jamaah-jamaah masjid tetap stabil kayak ini, maka sesungguhnya kedepannya juga tetap tidak ada masalah. Terserah mau Dignas merubah kurikulum 10 kali lagi monggo, sing penting ada komunitas masjid di mana anak-anak kita terdidik juga di masjid untuk dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Allah dan Rasulullah. Jadi masjid ini sangat penting luar biasa.